Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiranda Tampugolon dengan NIM 2403010070, kelas Q2. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas yang saya buat, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester UAS mata kuliah pragmatik. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang analisis terhadap teks berita berjudul Kontingen Pesparawi Kepri asal Tanjung Pinang mengaku mengalami pengelantaran akibat tiket keberangkatan yang diduga bodong. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan identifikasi teks, analisis ideologi, analisis relasi, serta pendapat atau argumen terhadap teks tersebut sesuai dengan materi terhadap pada slide yang akan saya jelaskan. Baik, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu identifikasi teks. Judul teks, Kontingen PSW Kepri asal Tanjung Pinang mengaku mengalami pengelantaran akibat tiket keberangkatan yang diduga bodong. Sumber media, Instagram Tanjung Pinang Info. Tanggal publikasi, 26 Juni 2026. Topik utama, kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Kepulauan Riau gagal berangkat mengikuti perlombaan nasional di Manokwari karena tiket keberangkatan yang diduga tidak valid sehingga mereka terlantar dan tidak dapat berangkat sesuai jadwal. Pada slide ketiga ini, saya mencantumkan postingan Tanjung Pinang Info. Yang sebelah kiri itu adalah anggota kontingen Pesparawi Kepulauan Riau. Dan di mana di sebelah kanan saya, di sini juga ada caption dari postingan tersebut. Baik, kita masuk kepada analisis ideologi. Yang pertama, nilai atau pandangan apa yang dibangun oleh teks. Menurut saya, teks ini menunjukkan bahwa kontingen Pesparawi Kepri adalah pihak yang menjadi korban akibat masalah tiket perjalanan. Dari cara berita ini disampaikan, pembaca diarahkan untuk merasa prihatin terhadap peserta yang sudah mempersiapkan diri sejak lama, tetapi akhirnya gagal berangkat. Selain itu, teks juga ingin menekankan bahwa pihak yang mengurus perjalanan seharusnya bertanggung jawab karena kesalahan administrasi dapat merugikan banyak orang. Lanjut, yang kedua, pilihan kata apa saja yang menunjukkan keterpihakan tertentu. Beberapa kata yang menunjukkan keterpihakan adalah pelantaran, tiket bodong, tidak valid, kekecewaan, dan kelalaian. Kata-kata tersebut membuat pembaca lebih bersimpati kepada kontingen Pesparawi dan memberikan pesan negatif terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab atas tiket tersebut. Dan yang ketiga, apakah pendapat, asumsi, atau prasangka tertentu dalam teks? Menurut saya ada, yaitu adalah berita ini cenderung membuat pembaca beranggapan bahwa kesalahan berasal dari pihak pengurus tiket. Namun, karena masih menggunakan kata diduga, berarti penyebab sebenarnya belum dipastikan. Oleh karena itu, menurut saya media juga perlu memberikan kesempatan kepada pihak travel atau pihak yang mengurus tiket untuk memberikan penjelasan agar informasi yang diterima masyarakat lebih lengkap dan seimbang. Ada juga yang bagian B, analisis relasi kekuasaan. Yang pertama, siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang paling dominan adalah kontingen Pesparawi Kepri sebagai pihak yang mengalami kerugian dan pihak pengurus tiket yang menjadi sorotan dalam pemberitaan. Dan yang kedua, siapa yang diberi ruang untuk berbicara? Yang diberi ruang untuk berbicara adalah pihak kontingen Pesparawi yang menjelaskan kronologi kejadian, rasa kecewa, dan alasan mengapa mereka gagal berangkat ke Manokwari. Dan yang ketiga, siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Yaitu pihak travel atau pengurus tiket belum terlihat memberikan klarifikasi dalam berita tersebut. Akibatnya, pembaca hanya mengetahui informasi dari satu sudut pandang. Dan yang keempat,
kelompok mana saja yang diuntungkan atau dirugikan. Kelompok yang paling dirugikan adalah kontingen Pesperawi Kepri, itu jelas. Karena mereka kehilangan kesempatan mengikuti perlombaan nasional setelah melakukan persiapan yang begitu panjang. Kita bayangkan, 2 tahun mereka mempersiapkan itu. Dan mereka juga mengalami kerugian waktu, tenaga, rasa kecewa. Sementara itu, pihak yang diduga bertanggung jawab mengalami penurunan kepercayaan dan dari masyarakat akibat pemberitaan tersebut. Baik, kita lanjut pada bagian C, yang dimana di bagian C ini ada pendapat dan argumen. Yang pertama, apakah teks tersebut objektif? Menurut saya, berita ini cukup informatif karena menjelaskan kronologi kejadian secara jelas. Namun, saya menilai berita ini belum sepenuhnya objektif karena hanya menampilkan keterangan dari pihak atau dari satu sudut pandang, yaitu dari anggota kontingen Pesperawi Kepulauan Riau. Akan lebih baik apabila media juga menghadirkan penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab yang mengurus pemberangkatan mereka sehingga masyarakat dapat melihat persoalan dari kedua belah pihak. Baik, untuk yang kedua adalah apa dampaknya terhadap masyarakat. Berita ini jelas berdampak pada masyarakat karena membuat masyarakat menjadi lebih berhati-hati ketika menggunakan jasa perjalanan, terutama untuk perjalanan rombongan dalam jumlah besar. Selain itu, masyarakat juga semakin sadar bahwa kelalaian dalam mengurus administrasi perjalanan yang memberikan dampak yang besar bagi orang. Dan yang ketiga, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Menurut saya, media harus tetap menjaga keseimbangan informatif dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Media juga sebaiknya tidak langsung menyimpulkan siapa yang bersalah, siapa yang benar, sebelum ada pembuktian yang jelas dengan pemberitaan yang berseimbang. Masyarakat juga dapat menilai suatu peristiwa secara lebih objektif dan tidak mudah terpengaruh oleh salah satu sudut pandang. Berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, saya menyampaikan bahwa teks ini lebih banyak membangun simpati kepada kontingen Pesperawi Kepulauan Riau sebagai pihak yang dirugikan. Pilihan kata yang digunakan mampu mempengaruhi cara pembaca memandang peristiwa tersebut. Namun, agar pemberitaan lebih objektif, media sebaiknya memberikan ruang kepada semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan versinya masing-masing. Dengan demikian, informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih lengkap, adil, dan tidak menimbulkan kesalahgunaan. Baik, sekian dari pemaparan materi dan hasil analisis saya. Saya Wiranda Tampugolon mengucapkan terima kasih.